Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini bertemu lagi bersama saya, Nurse Alfisari SKMKM. Hari ini kita akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Untuk itu, saya akan melakukan share screen PowerPoint pada kesempatan kali ini. Mohon menunggu. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan membahas terkait sistem informasi manajemen rumah sakit yang ada di rumah sakit teman-teman sekalian. Arah kebijakan pembangunan kesehatan untuk menguatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu mulai dari program peningkatan akses sarana prasarana, kompetensi SDM dan alat kesehatan. Nah, setelah itu program peningkatan mutu itu dimulai dari akreditasi rumah sakit dan standar mutu puskesmas. Ya. Sistem informasi itu mengarah terwujudnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Baik, ini adalah bentuk dari framework pengembangan sistem informasi digital di rumah sakit. Ya. Penerapan digital health itu sebagai upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Nah, terintegrasi untuk meningkatkan kinerja efektif, efisien dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ada beberapa bentuk sistem informasi digital di rumah sakit. Yang pertama itu di manajemen rumah sakitnya itu ada SIM-RS, itu ya itu dari Kemenkes, RK Medik dan Aspam. Nah, itu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan perencanaan di fasilitas kesehatan dan dilihat efektivitas dan efisiensinya. Nah, selanjutnya untuk di masyarakat dan tenaga kesehatan itu ada aplikasi NCC 119, ya ada Sehatpedia, ada Temenin. Nah, itu bentuk digital health ya, bisa dilihat di Play Store. Dikembangkan untuk mendekatkan masyarakat mendapat layanan informasi dan edukasi kesehatan melibatkan partisipasi tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya di layanan dan sistem rujukan itu ada Seranap atau Sisrut ya. Itu aplikasi juga digital health, itu dikembangkan untuk menjawab permasalahan keterbatasan tempat tidur dan rujukan di masyarakat. Ya, baru ada juga di bagian mutu dan akreditasi itu ada SIMADAK atau KARS. Ya, bersama KARS mengintegrasikan sistem penilaian akreditasi dengan Aspam, mempermudah monitoring mutu di fasilitas kesehatan. Nah, jadi kira-kira jenis sistem informasi manajemen keperawatan yang diterapkan di tempat teman-teman bekerja itu seperti apa? Apakah tadi ada yang seperti yang saya sebutkan di sebelumnya atau tidak? Nah, luaran yang diukur dalam sistem manajemen informasi keperawatan itu yang pertama adalah usefulness, ya penggunaannya bagaimana, yang baru time savingnya, hemat waktunya seperti apa, baru ada satisfaction-nya, kepuasan si pengguna itu bagaimana ya. Baru ada data quality ya, akuratnya, datanya akurat atau tidak, kualitas datanya. Selanjutnya ada cost ya, dari segi pembiayaan juga itu lebih hemat ya. Baru attitude, sikap dalam penggunaannya ya. Baru disability, keterjangkauan kita dalam menggunakan digital hal tersebut, dan yang terakhir adalah pola kerja secara personal. Nah, sistem rumah sakit yang ada di rumah sakit, ya setiap rumah sakit itu wajib menyelenggarakan sistem rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang kedua, melaksanakan pengelolaannya, dan yang ketiga melakukan pengembangan dari SIM-RS tersebut. Nah, tujuannya itu meningkatkan dan mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional. Yang ketiga yaitu kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial. Dan yang keempat adalah budaya kerja, ya, transparansi, koordinasi antara unit, pemahaman sistem, dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi. Nah, itu adalah tujuan dari sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, di rumah sakit sendiri itu diselenggarakan oleh 3 unsur. Yang pertama adalah keamanan secara spesifik, ya, baru keamanan jaringan,
Yang ketiga adalah keamanan sistem aplikasi. Nah, ini harus dipertahankan keamanannya. Selanjutnya adalah arsitek SIM RS. Nah, kegiatan pelayanan utama itu ada di front office ya, baru kegiatan administratif itu ada di back office, dan komunikasi juga kolaborasi antar unit ya. Penggara SIM RS harus dilakukan oleh unit kerja struktural atau fungsional di dalam organisasi rumah sakit dengan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Nah, ini bentuk pelayanan utama di front office ya. Setiap rumah sakit memiliki prosedur yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya, tapi secara umum generik itu memiliki prosedur pelayanan yang terintegrasi sama ya, yaitu mulai dari proses pendaftaran, proses rawat sampai ke proses pulang. Nah, pelayanan administratif yang ada di belakang office atau back office ya, setiap rumah sakit pasti terdapat prosesnya secara umum ya. Di antaranya adalah perencanaan, pembelian, pengadaan, pemeliharaan stok, inventory ya, pengelolaan aset, SDM, pengelolaan uang ya, terkait utang piutang, kas besar dan lain sebagainya. Nah, proses back office ini berhubung atau link dengan proses pada front office ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini antara unit-unit, antara rawat jalan, poli, apotek, kardiologi, IGD, gizi ya, pokoknya masing-masing unit ini saling berkolaborasi dengan bagian back office terkait keuangan, eksekutif, gudang, logistik, dan lain-lain. Nah, keamanan sistem informasi manajemen rumah sakit, kebijakan hak akses pada ruang data center atau server ya. Yang kedua adalah kebijakan penggunaan hak akses komputer untuk prosedur pengguna, itu adalah keamanan secara fisik. Nah, kalau untuk keamanan secara jaringan bagaimana ya? Yang pertama itu ada data hanya bisa diakses dan diubah dan tersedia oleh pihak yang memiliki wewenang atau pihak pengambil kebijakan yang ada di rumah sakit tersebut. Yang kedua yaitu pengirim atau penerima informasi dapat mengidentifikasi dengan benar dan tidak palsu. Dari keamanan aplikasinya seperti apa? Yang pertama adalah keamanan dalam transfer data, yang identifikasi user, nama dan perannya. Yang ketiga yaitu metode akses remote dapat berfungsi dengan baik melalui aplikasi klien. Yang keempat adalah berfungsi baik pada software antivirus. Nah, ini adalah bentuk keamanan dari sistem informasi manajemen rumah sakit, dan itu harus aman ya, harus aman. Jangan sampai nanti informasi yang ada di dalamnya itu bisa diambil oleh pihak-pihak yang tidak baik ya, yang tidak betul. Oke, itu terkait sistem informasi manajemen yang ada di rumah sakit. Mungkin di pertemuan depan kita akan membahas sistem informasi manajemen di komunitas ya. Baik, pada kesempatan kali ini hanya itu penjelasan dari saya terkait sistem informasi manajemen rumah sakit yang ada di rumah sakit. Untuk itu, mari kita kembali ke Google Classroom untuk berdiskusi dan tanya jawab. Pertemuan kali ini sampai di sini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.